Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar melalui video. Kita masih di tema 8, di subtema pertama. Kita sekarang masuk ke pembelajaran 4 sampai dengan 6. Jangan lupa kalian simak materi pembelajaran yang akan memberikan ya. Kita masuk ke PPKN, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau didapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban harus kita penuhi dahulu, baru kemudian dapat menuntut hak kita. Hak dan kewajiban WNI tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Secara umum, kewajiban seorang pelajar di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, belajar dengan giat. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas sekolah. Dan kelima, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang jelas masih banyak lagi ya kewajiban sebagai seorang pelajar di sekolah. Lalu di sini hak. Hak seorang pelajar di sekolah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah sesuai dengan prosedur. Lalu yang kedua, memperoleh pendidikan dari guru. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dan konsultasi dari guru. Keempat, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Beberapa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman pohon, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, memperindah lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi penyebab polusi dengan cara menggunakan energi alternatif. Selanjutnya kita masuk ke ASEAN, yaitu kerjasama ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjalin pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yaitu seperti pembukaan pusat promosi ASEAN di sektor perdagangan, pariwisata, investasi untuk meningkatkan kegiatan ekspor. Lalu, penyelenggaraan proyek industri, yaitu contohnya seperti pabrik pupuk, produksi vaksin, produksi abu soda, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kawasan perdagangan bebas atau AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM, yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN
yang merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Lalu yang ketiga di sini adalah perjanjian kawasan bebas nuklir yang merupakan kerjasama mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Singapura. Singapura hanya memiliki luas wilayah 697 km persegi. Singapura berbatasan dengan Malaysia, di sebelah utaranya dipisahkan oleh Selat Johor. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia, dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahnya. Di sini Singapura memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi, kira-kira yaitu 87.100 US dollar. Pendapatan per kapita tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Lalu sistem pemerintahan negara Singapura yaitu Republik Parlementer, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mayoritas penduduk Singapura adalah etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Di sini terdapat beberapa bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa resmi Singapura. Di antaranya adalah bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Kita sekarang masuk ke IPA. Perubahan musim merupakan salah satu akibat gerakan revolusi bumi. Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365,25 hari. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi yang mengitari matahari pada orbitnya. Waktu periodenya kurang lebih 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Itu adalah gerak bumi mengitari matahari ya, pada orbitnya atau pada porosnya. Di sini bulan April sampai bulan September, Asia mengalami musim kemarau. Dan bulan September sampai dengan bulan April, Asia mengalami musim hujan. Tetapi dengan keadaan cuaca yang sekarang ini tidak menentu ya, tidak sesuai dengan bulan yang tadinya sudah ditetapkan April sampai September itu pasti musim kemarau, dan September sampai dengan April itu akan musim hujan. Tetapi kadang-kadang sekarang harusnya musim kemarau menjadi musim hujan, dan musim hujan menjadi musim kemarau. Ya, jadi pada saat sekarang ini tidak bisa ditentukan bulan apa akan terjadi musim kemarau atau musim hujan. Revolusi bumi itu mengakibatkan hal-hal yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, akan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Lalu yang kedua, terjadinya pergantian musim. Tidak semua permukaan bumi mengalami 4 musim. Daerah di sekitar khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, beda dengan yang ada di luar. Mereka ada musim salju, ada musim gugur, ada musim panas. Beda dengan kita hanya memiliki 2 musim. Ya, karena permukaan bumi yang posisi di Indonesia itu berada di daerah sekitar khatulistiwa. Jadi sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Lalu selanjutnya, ketika berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Hal yang sama juga terjadi pada planet lain. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali rotasi disebut dengan periode rotasi atau kala rotasi, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali revolusi disebut periode revolusi atau kala revolusi. Lalu, periode revolusi planet yang lebih dekat dengan matahari lebih kecil daripada planet yang lebih jauh dari matahari. Kalian bisa lihat tabel di sini. Di sini ada tabel periode rotasi dan revolusi planet-planet. Di sini ada nama-nama planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, jadi ada 8 planet. Tadinya ada 9 Pluto, tapi Pluto bukan dikatakan sebagai planet sekarang ya. Ini adalah urutan dari planet. Dan di sini kalian bisa melihat jarak planet ke matahari. Ya. Kalau Merkurius 57,9 juta kilometer, kalau Venus 108,2 juta kilometer, Bumi 149,6 juta kilometer, Mars itu 227,9 juta kilometer, Jupiter 778,3 juta kilometer, Saturnus 1427 juta kilometer, Uranus 2870 juta kilometer, dan Neptunus 4497 juta kilometer. Itu jarak planet dari planet ke matahari. Ya, paling dekat adalah Merkurius. Ya, dan paling jauh adalah Neptunus. Periode rotasinya di sini Bumi ya. Kita lihat di Bumi saja. Di sini periode rotasi Bumi itu 23 jam 56 menit. Sedangkan periode revolusinya Bumi yaitu 365,5 hari. Itu adalah masa periode revolusi Bumi kepada matahari. Pada saat musim hujan, biasanya diiringi dengan petir dan angin topan. Indonesia dan beberapa negara tetangga dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania dan pegunungan Pasifik. Jalur pegunungan Mediterania atau Sirkum-Mediterranean masuk ke Indonesia dari Asia ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Laut Banda. Jalur pegunungan Pasifik atau Sirkum Pasifik masuk ke Indonesia dari arah Filipina melalui Sangir Talaut Minahasa dan melingkar ke Laut Banda. Ini adalah jalur-jalur pegunungan Pasifik ya, dan jalur Mediterania. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Baca kembali bukunya, pahami dan tanyakan jika kurang mengerti. Tetap semangat dalam belajarnya walaupun kita belajar melalui video, melalui jarak jauh. Tetap semangat dalam belajar. Siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan,
Dan sampai jumpa lagi dengan Memdani di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.